Nah, secara grafik kita bisa lihat bahwa dia proses transisinya seperti ini, ya kan? Ini. Oke. Kemudian definisi. Nah, peristiwa tadi itu kita sebut serupa. Jadi kita kasih nama dengan similar atau keserupaan. Jadi proses B, jika AB adalah matrik N kali N, A matrik N kali N, B matrik N kali N, dan B adalah B dikatakan serupa dengan A jika terdapat matrik tak singular AS. Tak singular berarti dia tidak tunggal, berarti dia punya inverse. Sehingga B sama dengan ini. Nah, ini dikatakan B itu serupa dengan A. Padahal prosesnya tadi kan dia wujud dari dua lambang matrik untuk satu transformasi linier, ya, di ruang itu terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi dia lambang matrik dari dari satu transformasi linier dengan basis yang berbeda, begitu. Itu yang disebut dengan keserupaan. Nah, silahkan penjelasannya ini Anda pahami, karena sebenarnya intinya sudah saya jelaskan tadi gitu ya, tinggal ditulisannya begitu. Nah, ini contoh. Jadi Anda di saya Anda latihan soalnya. Maksudnya yang saya fokuskan adalah Anda latihan soal untuk soal-soal yang sesuai dengan teori saja, bahwa maksudnya soal-soal ini cukup Anda gunakan untuk bahwa Anda paham teorinya. Jadi ada beberapa soal bahkan di buku itu banyak. Itu soal kalau udah nomornya lebih tinggi, dia ada ada trik untuk menyelesaikan ini, perlu pengetahuan yang A, B, C gitu. Dan saya nggak bahas pengetahuan itu. Dan Anda mungkin juga lagi nggak ingat dengan itu gitu loh. Emang bagus, iya, tapi itu mungkin level berikutnya setelah Anda memahami konsep dan praktikal dari konsep. Sampai di sini bisa diikuti ya. Ya, makanya latihan soal beberapa contoh suka saya bahas ya. Itu hanya latihan soal hanya saya bahas di contoh-contoh saja. Contoh itu selalu mengungkapkan teori-teorinya. Sehingga kalau toh nanti saya memberikan soal, itu hanya soal sampai soal bahwa Anda paham teori. Oke. Bisa diikuti sampai sini. Nah, semoga Anda tidak khawatir. Demikian, untuk bahasan ini selesai bahasan transformasi linear di buku kita, sehingga Anda silakan latihan soal, tapi ya tadi fokus pada soal-soal yang dia basic teori saja. Kalau udah ada trik-triknya itu ya Anda bisa mengerjakan sih, silakan, nggak masalah. Saya tidak melarang. Tapi ketika Anda nggak bisa terus Anda bertanya, ini ada triknya, kadang saya nggak jawab gitu. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin kan saya nggak jawab karena itu ada trik gitu. Oke, maksudnya trik itu dia perlu pengetahuan lain atau perlu pembahasan khusus gitu loh. Oh, ini harus begini, harus begitu kan. Seperti itu. Jadi Anda latihan soal, tetap latihan soal, bukan berarti tidak latihan soal, tapi di basic-basic teori. Maksudnya basic teori ada teori sebelumnya, di SPL-nya, di matriknya, di determinannya, ya kan, di ruang vektor awalnya. Harus dibahas, bukan berarti ini bukan masalah transformasi linear. Loh, iya, tapi kan materi kita dari awal sampai sini semua penyambung kan, nggak ada materi yang terputus sendiri, nggak ada. Bisa diikuti sampai sini ya. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini. Anda silakan latihan, tapi ingat itu. Dan sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi, di sini kita bisa jumpa adanya pemrograman. Ini selalu di buku ini ada latihan MATLAB. Harusnya kita bisa juga latihan dengan Python. Cuman tadi energi kita kayaknya perlu banyak untuk itu, dan juga energi yang membimbing saya harus lebih banyak lagi mengerahkan energi untuk bisa menyiapkan materi sampai sini, dan Anda pun akan lebih banyak. Tapi mungkin suatu saat nanti kita bisa nyampe sini.
Ya, tidak menutup kemungkinan itu. Untuk video ini sekian dulu, dan silahkan kita review transformasi linear dari awal sampai akhir dulu, baru kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu.